Halo semuanya, nama saya Rizdian Ciptayadi. Saya adalah salah satu mentor di Growia dan memiliki pengalaman kerja sebagai software tester selama lebih dari 12 tahun. Pada hari ini, melalui video ini, saya dan Growia ingin memberikan pengenalan singkat mengenai industri software testing. Dimulai dari pemahaman dasar mengenai software testing, mengapa software testing sekarang sedang naik daun, apa saja yang kalian butuhkan supaya bisa berkarir sebagai software tester, dan kenapa kalian perlu mempertimbangkan untuk berkarir sebagai seorang software tester. Baik, sebelum kita mulai, saya ingin menunjukkan sebuah statistik yang menarik mengenai software testing di sepanjang tahun 2002 hingga 2003. Mengutip dari Global Market Insights, pangsa pasar software testing sekarang memiliki valuasi sebesar 45 miliar US dollar dan masih memiliki kemungkinan untuk mengalami kenaikan sebesar 5% dari tahun 2003 hingga tahun 2032. Dengan adanya kebutuhan pasar yang terus naik di aplikasi mobile, tentu permintaan proyek-proyek untuk pengembangan perangkat lunak juga akan ikut naik. Kabar baiknya, hal ini tentu akan berbanding lurus dengan permintaan software testing yang dibutuhkan dari masing-masing proyek. Pertanyaan sekarang adalah, apa saja sih yang biasanya software tester lakukan di sebuah proyek pengembangan perangkat lunak? Apa dampaknya bila sebuah proyek melibatkan software testing atau tidak sama sekali? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan memulai dari pemahaman dasar mengenai software testing terlebih dahulu. Pada dasarnya, software testing adalah sebuah proses untuk mengevaluasi dan verifikasi apakah sebuah perangkat lunak atau aplikasi sudah berfungsi dengan sebagaimana mestinya atau tidak. Beberapa dampak yang bisa kita rasakan dengan adanya software testing. Pertama, kita bisa melakukan langkah preventif atau pencegahan terhadap sebuah cacat produk atau yang biasa disebut dengan software defect atau software bug. Yang kedua, kita bisa menurunkan biaya yang mungkin timbul di sebuah proyek perangkat lunak kalau muncul sebuah bug yang perlu diperbaiki atau disebut bug fix. Yang ketiga, tentu dengan adanya proses software testing yang baik, performa sebuah aplikasi akan menjadi lebih baik karena jumlah bug yang sifatnya blocker atau showstopper sudah berkurang atau berada di level minimum. Mungkin kalian sekarang sudah mulai bertanya-tanya, apa saja sih yang biasanya seorang software tester lakukan di sebuah proyek? Sebenarnya ada beberapa kegiatan penting yang perlu dilakukan oleh software tester. Yang pertama, mengerti atau paham mengenai PRD. Yang disebut PRD di sini adalah Product Requirement Document. Pada dasarnya, seorang software tester bisa melakukan validasi terhadap sebuah aplikasi berdasarkan dokumen PRD ini. Mulai dari spesifikasi yang diinginkan dari product owner, fungsionalitas dari sebuah aplikasi, dan cakupan fitur-fitur apa saja yang akan atau telah digarap dari tim kita. Yang kedua, menyiapkan dokumen test plan. Seorang software tester yang baik akan membuat dokumen test plan supaya seluruh kegiatan testing nantinya dapat terencana dengan baik dan terstruktur. Hal ini dikarenakan adanya detil-detil yang dicantumkan dalam dokumen test plan seperti test goal, tujuan dari testing yang akan dilakukan, fitur-fitur apa saja yang akan masuk cakupan testing atau tidak, test level atau tingkatan testing, apa saja yang akan diterapkan di proyek ini, resiko-resiko yang mungkin terjadi pada sebuah proyek, tenggat waktu untuk melakukan testing, dan banyak lagi. Yang ketiga, membuat dokumen test cases. Setelah mendapatkan persetujuan atas dokumen test plan dari para stakeholder, software tester bisa mulai menyiapkan skenario-skenario apa saja yang akan dilakukan dalam sebuah proyek, dan menerjemahkan skenario tersebut ke dalam dokumen test cases. Biasanya, dokumen test case ini mencakup fungsionalitas yang sudah dijelaskan di dokumen PRD. Tidak masalah untuk aplikasi mobile, aplikasi web, ataupun aplikasi desktop. Selama test case yang disiapkan sudah baik, tentu cakupan testing yang akan dilakukan juga akan terukur dan sistematis dengan adanya test case ini. Keempat, menyiapkan laporan dari hasil testing. Adapun laporan yang dimaksud di sini adalah hasil eksekusi dari test cases yang sudah dibuat sebelumnya. Dan ini dilakukan terhadap aplikasi yang sudah disiapkan oleh tim programmer supaya bisa dilakukan testing. Jika ditemukan sebuah bug atau kesalahan fungsional pada aplikasi, tentu hal ini juga akan dilaporkan
dan dibuatkan dokumentasi supaya ada tindak lanjut untuk perbaikan korektif terhadap aplikasi tersebut. Dari semua aktivitas ini, nampak dengan jelas bahwa seorang software tester tidak perlu memiliki kemampuan coding layaknya programmer, bahkan tidak ada batasan umur ataupun batasan gender untuk menjadi seorang software tester. Pada umumnya, seorang software tester pun akan mendapatkan gaji yang kompetitif dan mirip dengan gaji yang didapatkan oleh programmer. Terlebih lagi, bidang-bidang industri yang membutuhkan software tester pun beragam, mulai dari bidang medis, perbankan, marketing, dan banyak lagi. Seperti yang dibahas di awal, peluang untuk lapangan kerja sebagai software tester juga diharapkan akan bertumbuh pesat untuk puluhan tahun mendatang. Jika Anda sudah mulai tertarik untuk menjadi software tester, tentu ada beberapa prasyarat umum yang diinginkan pemberi kerja di luar sana. Yang pertama, biasanya seorang software tester memiliki preferensi atau diharapkan memiliki gelar sarjana teknik informatika atau lulusan S1 dari bidang computer science. Yang kedua, punya kemampuan untuk analisis yang baik. Hal ini dibutuhkan seorang software tester karena adanya PRD yang perlu dibaca dan diolah menjadi dokumen test plan dan test cases. Nantinya, hal ini memiliki hubungan erat dengan pekerjaan utama seorang software tester. Yang ketiga, memiliki tingkat ketelitian yang tinggi. Hal ini dikarenakan seorang software tester perlu supaya jeli mendeteksi cacat pada aplikasi dan bisa memprediksi peluang terjadinya bug pada sebuah aplikasi. Di Growia, kalian akan mendapatkan pengalaman hard skill dan soft skill untuk menjadi seorang software tester. Kalian akan diberikan sertifikasi resmi, dibantu untuk mencari lowongan kerja sebagai software tester, dan diskusi langsung dengan mentor-mentor berpengalaman di Growia. Jadi, tunggu apa lagi? Daftar sekarang juga!